Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru baru di SMP Triwijaya. Di sini saya akan mengajarkan bahasa Inggris kepada adik-adik semuanya. Nah, nama saya Muhammad Kaisar Ali Pratama atau adik-adik bisa panggil saya Kaisar. Nah, selamat datang kembali ke sekolah anak-anak kelas 8. Nah, siapa sih saya ini? Nah, saya ini adalah mahasiswa geologi, teknik geologi di Universitas Pertamina, letaknya di Jakarta. Nah, hari ini saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMP Triwijaya. Jadi adik-adik bisa menghubungi saya melalui kontak ini. Ini alamat rumah saya, atau adik-adik bisa melihat web yang saya buat, atau adik-adik bisa mengirimkan email kepada saya. Terus pengalaman mengajar saya, pengalaman bekerja saya di mana aja sih? Ya, pertama menjadi guru yaitu di Ummul Qura Islami Boarding School yang letaknya di Lewiliang, Bogor. Jadi saya pertama kali bekerja yaitu di pesantren modern Ummul Qura Islami tahun 2016 sampai 2017. Terus yang kedua guru juga di SDN Cipayung 3 dari tahun 2020 sampai kemarin. Saya belum mengetik ulang ini sampai kemarin 2021 berarti. Nah, di SDN Cipayung 3 saya mengajar pendidikan agama Islam. Nah, ini adalah catatan pendidikan saya. Pendidikan saya lulus SMA atau Madrasah Aliyah di Ummul Qura Islami Modern Boarding School. Nah, lalu lanjut ke kuliah di Teknik Geologi di Universitas Pertamina. Mungkin cukup sekian pengenalan diri dari saya. Kita bisa lanjut ke pelajaran inti, yaitu hari ini kita akan mempelajari nouns dan pronouns. Noun, subjects, and objects. Nah, jadi hari ini tujuan kita belajar adalah yang pertama, mengetahui penggunaan noun sebagai subjek dalam sebuah kalimat dan objek dari sebuah kata kerja. Dan yang kedua, mengetahui penggunaan prepositions seperti about, across, at, between, by, for, from, in, on, to, with. Dan yang tujuan yang ketiga yaitu mengetahui penggunaan prepositions untuk suatu objek. Nah, kita masuk ke materi inti. Nah, noun. Apa sih noun itu? Noun itu adalah kata benda. Contohnya seperti apa? Bird, pen, sky, hand, etc. Jadi kayak misalkan gelas itu kata benda, meja itu kata benda, seperti itu ya. Jadi noun itu kata benda. Nah, noun ini, noun bisa digunakan sebagai subjek suatu kalimat. Terus noun juga bisa digunakan sebagai objek suatu kata kerja. Noun juga bisa digunakan sebagai objek suatu kata depan. Nah, nanti kita akan mengetahuinya bagaimana sih penggunaan noun ini nanti di contoh selanjutnya, di materi selanjutnya. Nah, lalu pronoun itu apa sih? Pronoun itu yaitu adalah kata ganti. Contohnya adalah I, you, he, she, it, they, we. I, you, he, she, it, they, we ini merupakan pronoun atau bahasa Indonesianya yaitu kata ganti. Nah, lalu prepositions. Apa itu prepositions? Nah, prepositions adalah kata depan. Kata depan contohnya seperti apa sih? Seperti about, across, at, between, by, for, from, in, on, to, with. Nah, contoh-contoh ini merupakan preposition atau kata depan. Seperti itu. Nah, jadi noun itu kata benda, pronoun itu kata ganti, sedangkan prepositions adalah kata depan. Nah, ini contoh dari preposition. About, across, at, between, by, for, from, in, of, on, to, sama with. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, birds fly. Nah, birds fly, kalimat birds fly ini apa saja sih isinya? Yang pertama birds. Birds itu subjek dan subjek itu tadi seperti di materi sebelumnya yaitu
Noun itu bisa digunakan sebagai subjek suatu kalimat. Nah, kita lihat di sini birds. Birds di kalimat birds fly ini menjadi subjek. Seperti itu. Jadi ini birds ini adalah kalimat kata benda yang menjadi subjek. Terus fly. Fly itu adalah kata kerja atau disebut dengan verb. Nah, birds adalah sebuah noun atau kata benda yang digunakan sebagai subjek suatu kalimat. Nah, di kalimat ini, kata birds ini adalah sebuah noun yang menjadi subjek. Kenapa subjek? Karena terdapat di depan kalimat. Jadi birds fly, burung terbang. Jadi si burung ini, yang subjeknya ini, yang mengerjakan pekerjaan yang namanya terbang, seperti itu. Contoh yang kedua, example B. John is holding a pen. Nah, kata John di sini merupakan noun yang menjadi subjek. Is holding. Nah, sedangkan is holding ini adalah kata kerja yang artinya sedang memegang. Nah, lalu a pen. A pen ini kata benda kan? Pen ini kata benda, terus dia menjadi objek. Nah, seperti itu. Jadi John kata benda, pen kata benda, tapi fungsinya berbeda. Di sini noun atau kata benda John ini dia menjadi subjek, sedangkan a pen di sini dia menjadi objek. Sama-sama kata benda tapi beda fungsinya dalam suatu kalimat. Jadi John itu subjek, a pen itu adalah objek. Jadi John subjek, is holding merupakan kata kerja atau verb, terus a pen adalah kata benda atau bisa disebut noun yang menjadi objek. Pen adalah sebuah noun yang digunakan sebagai objek suatu kata kerja is holding. Jadi objek dari kata kerjanya si is holding. Nah, a pen di sini merupakan kata kerja dari is holding, seperti itu. Lalu example C, yaitu contoh yang ketiga atau contoh yang C, birds fly in the sky. Nah, di sini di kalimat birds fly in the sky, birds ini kata benda atau noun yang menjadi subjek. Terus fly, fly adalah kata kerja yang atau kita bisa sebut verb. In adalah preposition. Nah, seperti di materi sebelumnya, nah in merupakan bagian dari preposition atau kata depan. Jadi in ini merupakan preposition atau kata depan. The sky, ini kurang H. The sky merupakan object of preposition. Nah, the sky ini juga sama seperti birds, yaitu noun, yaitu kata benda. Nah, kata in adalah preposition, dan sedangkan sky adalah objek suatu kata depan in. Jadi kan kita lihat di kalimat di sini, birds fly in the sky. Birds fly in the sky. Nah, the sky ini objeknya dari kata si in yang ini. In yang ini. Nah, seperti itu. Berbeda dengan contoh yang kedua. Yang contoh kedua, a pen, dia objek, tapi objeknya dari kata kerja, is holding. Kan John is holding a pen. John sedang memegang sebuah pulpen. Nah, sedangkan di sini birds fly in the sky. Nah, the sky ini menjadi objek, tetapi objeknya dari siapa? Dari si kata depannya in, yaitu D. Berarti birds fly in the sky berarti burung-burung terbang di angkasa, seperti itu. Jadi the sky ini menjadi objek of preposition atau disebut sebagai objek dari sebuah kata depan. Kata depannya apa? Yaitu in, seperti itu. Jadi kita ulangi lagi dari contoh yang A. Birds fly. Kata birds di sini sebagai subjek, kata fly ini sebagai verb atau kata kerja. Nah, lalu contoh yang kedua, John is holding a pen. John menjadi subjek, is holding adalah kata kerja, sedangkan a pen merupakan objek dari kata kerja siapa? Nah, is holding. Nah, karena sebelum objek ini, sebelum a pen ini ada kata kerja yaitu is holding, seperti itu. Terus yang contoh yang ketiga, birds fly in the sky. Birds menjadi subjek, fly kata kerja, verb, in
preposition atau disebut sebagai kata depan, sedangkan the sky itu adalah objek. Objeknya dari siapa? Kita lihat di sebelumnya, sebelum kata the sky ini. Nah, sebelum kata the sky ini ada in, yaitu preposition. Berarti the sky ini merupakan objek dari preposition, seperti itu. Nah, lanjut aja biar adik-adik mengerti materi hari ini, adik-adik bisa mengerjakan tugas-tugas. Nah, tugas yang pertama, adik-adik artikanlah kata-kata di bawah ini ke bahasa Indonesia dan tentukanlah kata tersebut termasuk noun atau not noun. Nah, dari kata-kata di bawah ini, adik-adik pertama artikan, terus tentukan artinya. Dari it, misalkan artinya apa sih it? Apa, titik-titik, apa gitu. Apakah it ini termasuk noun, kata benda, atau not noun, atau bukan kata benda? Nanti adik-adik tinggal tulis kalau it itu adalah kata benda. Nah, ini cara mengerjakannya. Contoh, bird. Bird ini artinya apa sih bahasa Indonesianya? Burung. Nah, burung ini masuknya ke apa? Kata benda. Berarti dia masuk ke noun. Terus contoh kedua, fly, terbang. Nah, terbang ini bahasa Indonesianya terbang. Nah, fly ini dia termasuk noun atau not noun? Oh, ternyata terbang ini bukan kata benda, tetapi verb atau kata kerja, berarti not noun. Seperti itu. Jadi tugas yang pertama adalah adik-adik mentranslate atau mengartikan ke bahasa Indonesia, lalu tentukan apakah kata-kata di bawah ini termasuk sebagai noun atau not noun, seperti itu. Lalu tugas yang kedua adalah deskripsikanlah struktur gramatikal kalimat-kalimat di bawah ini. Jadi adik-adik mendeskripsikan. Nah, cara pengerjaannya. Contoh yang pertama, Mary studies chemistry. Nah, Mary ini apa sih? Nah, Mary ada sama dengan a noun, subjek. Nah, kan Mary ini ada di depan, berarti dia subjek dong. Lalu studies ini kita cari nih artinya apa? Nah, belajar, berarti belajar ini adalah kata kerja sama dengan verb, seperti itu. Terus chemistry. Nah, chemistry ini adalah objek. Sama juga kata benda, noun, object of verb. Kita lihat, karena chemistry ini sebelumnya ada verb, berarti dia adalah object of verb. Oke, seperti itu. Ini contoh yang pertama. Misalkan contoh yang kedua, ada kalimat the children are playing in the park. The children. Nah, the children ini adalah kata benda. Dia sebagai apa sih di sini di kalimat ini? Nah, sebagai subjek. Terus are playing. Are playing kan kata kerja, berarti verb. Kita tulis verb. Terus in. In di sini kita sudah mengetahuinya bahwa in ini adalah preposition atau kita sebut sebagai kata depan, preposition. Nah, terus the park di sini dia sebagai apa sih di kalimat ini? Nah, the park ini kan noun atau kata benda. Terus dia juga objek, menjadi objek dari siapa? Kita lihat di sebelum kata the park ini ada kata apa sih? Oh, ternyata ada kata in. Nah, berarti the park ini adalah objek dari preposition siapa? In, seperti itu. Terus John. Terus contoh yang ketiga yaitu John is holding a pen in his hand. Nah, John di sini kata benda, dia menjadi apa sih di kalimat ini? Ternyata dia menjadi subjek. Terus is holding. Is holding itu dia kata kerja, berarti verb. Terus a pen. A pen di sini kata benda, tapi dia menjadi objek. Terus objeknya dari siapa? Ternyata kita lihat di sebelum kata a pen, ternyata is holding. Nah, is holding berarti a pen ini adalah objek dari kata kerja, berarti object of verb, seperti itu. Terus in ini apa sih di kalimat ini sebagai apa? Ternyata sebagai preposition atau kita sebut sebagai kata depan. Terus his hand. Nah, his hand di sini kan ini kata benda, berarti dia objek. Objek dari siapa? Objek dari preposition. Kita sebut sebagai object of preposition, seperti itu ya. Ini cara mengerjakannya di sini dan ini adalah tugas adik-adik. Jadi
deskripsikanlah struktur gramatikalnya. Jadi children ini menjadi apa, like ini menjadi apa, candy ini menjadi apa, the teacher ini menjadi apa di kalimat ini, is erasing ini jadi apa, the board ini jadi apa, with her hand berarti jadi apa, seperti itu. Thank you for joining today's class. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.